Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MHP Code pada seri pembuatan aplikasi e-commerce ya di Laravel 8. Di video sebelumnya kita sudah berhasil instalasi Laravel dan di video sekarang kita akan install autentikasi dari Laravel menggunakan package dari Laravel Jetstream dan juga Liveware. Oke, teman-teman semua, yang pertama teman-teman running dulu untuk servernya ya, masuk ke dalam project dan juga running servernya. Lalu jangan lupa kita siapkan modul Apache dan juga MySQL-nya nyalakan. Oke. Dan di sini saya akan menggunakan kode editor Sublime Text. Teman-teman bisa sesuaikan saja kode editornya, mau menggunakan Visual Studio Code, Atom dan sebagainya. Saya di sini menggunakan Sublime Text. Ya, apabila teman-teman mau menggunakan Sublime Text ya silakan gunakan, bisa download dulu Sublime Text-nya. Cara downloadnya, cara installnya gampang banget. Oke, kita yang pertama saya akan masukkan dulu projectnya ke dalam kode editor. Jadi posisi projectnya ada di sum htdoc, lalu Laravel 8 dan e-commerce ya. Boleh kita drag saja, masukkan ke dalam kode editor, otomatis dia akan masuk ke dalam kode editor. Yang pertama di sini saya akan install dulu package dari Jetstream. Teman-teman masuk ke dalam browser, lalu masuk ke dalam dokumentasi laravel.com, lalu pilih versi 8 ya, pilih versi 8. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke dalam bagian menu security authentication. Oke, klik authentication. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita akan cari package dari Jetstream untuk authentication-nya. Ya, apabila teman-teman sudah mengikuti dari Laravel Fundamental, saya sudah jelaskan semuanya secara detail ya. Oke, di sini ada application starter kit. Kita klik saja Laravel Jetstream yang ini ya. Posisinya di application starter kit nih yang ini. Nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh. Lalu klik Laravel Jetstream. Klik saja official Jetstream documentation. Kita klik yang ini. Nah, maka kita akan masuk ke dalam documentation, official documentation dari Jetstream. Nah, di sini kita akan instalasi. Klik saja install. Klik saja install. Installation, kita akan install menggunakan Composer. Nah, jadi cara installnya you may use Composer to install Jetstream Laravel project. Nah, kita bisa copy saja yang ini ya. Jadi saya akan buka satu lagi untuk terminal. Yang ini terminal untuk menjalankan servernya. Saya akan buka lagi terminal atau command prompt. Klik saja seperti ini ya di dalam projectnya, dalam project e-commerce. Kita ketik cmd. Nah, dia akan masuk otomatis ke dalam change directory dari projectnya. Setelah itu kita tinggal paste yang ini. Kita copy dulu Composer require Laravel Jetstream, kita copy lalu paste di dalam projectnya. Setelah itu kita enter. Nah, jangan lupa connect internetnya ya teman-teman semua. Nah, kita akan tunggu proses instalasinya selesai. Nanti setelah ini kita akan balik lagi. Oke, setelah berhasil menginstal dari Laravel Jetstream ya, kita balik lagi ke dokumentasi dari Jetstream Laravelnya. Kita ikuti saja perintahnya. Di sini setelah tuh after installing the Jetstream package you may execute dari install, tinggal install Jetstream install. Nah, setelah itu kita akan install dari Liveware-nya ya, menggunakan perintah php artisan Jetstream install Liveware. Kita copy saja ini. Kita copy lalu paste lagi di command prompt-nya. Enter. Ya. Tunggu saja proses dari download semua package-nya selesai ya. Oke teman-teman semua, setelah kita berhasil menginstal dari Laravel Jetstream dan juga Laravel Jetstream Liveware, sekarang kita diperintahkan untuk install npm and npm run dev ya.
Jadi di documentationnya, nah seperti ini. Nah, after installing Jetstream, maka kita gunakan atau jalankan perintah npm install dan juga npm run dev. Semuanya di fundamental kita sudah pelajari secara detail teman-teman semua ya. Jadi saya harap teman-teman lihat dulu aja gitu supaya paham, atau bisa langsung saja untuk loncat. Saya akan step by step lah seperti itu ya, jangan khawatir. Oke, kita langsung saja ya. Kita install npm, kita Ctrl C, lalu paste, lalu kita enter saja. Namun teman-teman semua, sebelum install npm dan juga npm menjalankan npm run dev, teman-teman harus install dulu Node.js-nya ya, harus install Node.js-nya. Di video sebelumnya atau di video instalasi sudah saya jelaskan bagaimana cara install dari Node.js. Gampang saja, tinggal masuk ke website Node.js, tinggal download dan juga installnya simple, tinggal install saja. Oke, saya akan langsung saja enter karena di komputer saya sudah terinstall Node.js-nya. Saya akan enter dan tunggu proses install npm-nya selesai dan juga proses npm untuk run develop-nya selesai. Oke, teman-teman semua ya. Tunggu downloading proses installnya selesai. Oke, teman-teman, setelah kita install dari npm-nya ya, di sini saya sudah berhasil menginstalnya. Jadi seperti ini kira-kira proses instalasinya. Kita balik lagi ke dokumentasi dari Jetstream. Nah, terakhir sebelum kita menjalankan perintah php artisan migrate, kita harus buat dulu database-nya ya. Kita buat database-nya. Teman-teman masuk ke localhost /phpMyAdmin ya, jangan lupa nyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Saya akan buat database baru. Oke. Tinggal klik new. Saya akan buat nama database dengan nama db_e-commerce. Seperti ini, lalu create. Oke. Dan saya sudah membuat satu database dengan nama db_e-commerce. Oke. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke dalam projectnya ya, masuk ke projectnya. Di sini di file.env ya, di file.env pada connection db connection kita sesuaikan saja nama databasenya yang tadi kita buat, yaitu db_e-commerce. Oke. Dan untuk database username-nya, yaitu secara default dia root. Oke. Secara default dia root. Apabila teman-teman menginstal SAM secara default dia otomatis root, dan juga DB passwordnya juga biasanya sih kosong. Jadi kita kosongkan saja seperti ini. Nah, setelah ini jangan lupa save all, dan terakhir kita jalankan PHP artisan migrate. Oke. Namun sebelumnya, sebelum menjalankan PHP artisan migrate, teman-teman harus ketahui dulu bahwa setelah kita install Laravel Jetstream dan juga Laravel Liveware dan juga install npm, ya, di sini ada modul atau package dari tambahan, yaitu di sini ada folder modul ya, node modul, dan juga dalam folder app di sini ada penambahan ya, ada pada folder config ada penambahan. Di sini ada Jetstream dan juga Fortify. Oke. Jadi di sini juga ada folder action, penambahan Fortify dan juga Jetstream, dan terakhir di sini juga ada penambahan dari resources-nya untuk view-nya. Di sini masuk ada menu folder baru dengan nama out seperti itu, dan juga ada API-nya, juga ada layout tambahannya juga. Dan terakhir di sini juga root-nya secara default dia menambahkan satu root baru middleware untuk authentication menggunakan Jetstream ya, teman-teman semua. Setelah kita install Laravel Jetstream,
Dan sekarang kita akan gunakan perintah PHP artisan migrate. Kalau misalkan teman-teman balik lagi ke dokumentasinya, kita boleh copy saja PHP artisan migrate, kita copy, klik kanan copy lalu paste di sini, enter ya. Kita tunggu migrasinya dan otomatis dia migrate ya dari data tabelnya. Kita bisa periksa pada database-nya, teman-teman bisa refresh ya database-nya, kita refresh dan masuk ke dalam database DB e-commerce. Otomatis dia masuk field baru atau dia masuk tabel baru. Di sini ada file job, migration, password reset, user, season dan juga user. Oke. Nah, setelah itu kita balik ke projectnya ya. Teman-teman, coba kalau misalkan kita perhatikan sebelum kita refresh, di sini masih kosong menunya dan kita akan coba refresh. Otomatis dia masuk menu baru dengan nama login dan juga register. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil menginstal autentikasi menggunakan Laravel Jetstream. Kalau misalkan kita klik login, oke, untuk stylingnya kayaknya ini gak kepanggil. Di sini ada outfit, resources, CSS app, .css, jadi CSS yang gak kepanggil teman-teman semua. Jadi solusinya sebenarnya ada perubahan sekarang ya, Laravel menggunakan fit. Kita balik lagi kode editor, kita coba masuk aja ke bagian resources, view, pada bagian layout. Nah, di sini untuk style fitnya kita boleh komen saja teman-teman semua. Kita komen, kita ganti aja dengan menggunakan style menggunakan tag link style aja. Link kita tambahkan aja seperti ini. Kita arahkan menggunakan mix arahkan ke CSS arahkan ke CSS lalu app.css dan untuk scriptnya kita gunakan script tag script. Kita gunakan source-nya, kita arahkan ke mix ke GSF JS /app.js seperti itu. Kita tambahkan di sininya menggunakan default seperti ini. Oke, kita save all, lalu di bagian guesnya pun sama di sini untuk layout guesnya. Ini boleh kita komen untuk menggunakan fitnya. Kita akan copy pada style yang ini, Ctrl C, masukkan ke dalam app layout guesnya. Ini untuk stylenya di sini. Dan untuk JavaScript-nya pun kita gunakan yang ini. Kita coba save all dan kita coba refresh. Yap, teman-teman semua. Jadi tampilan loginnya kurang lebih seperti ini.
Karena kita belum memiliki akun, maka kita harus registrasi dulu ya. Kita coba registrasi, masuk register. Saya akan gunakan name-nya misalkan user, emailnya user@gmail.com, dan passwordnya user 123, satu lagi user 123. Kita register. The password nah di sini sudah ada validationnya otomatis teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti Laravel Fundamental dari awal itu udah kita sudah bahas ya autentikasi menggunakan Laravel Jetstream dan juga Liveware ini secara detail. Nah jadi otomatis nih secara default dia ketika passwordnya kurang dari 8 karakter maka akan melakukan validasi, dan juga biasanya semuanya ini sudah ada menggunakan validasinya. Oke, berarti saya akan isi passwordnya lebih dari 8 karakter atau minimal 8 karakter. Saya menggunakan user 12345, konfirmasi passwordnya user 12345, lalu register. Oke teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam dashboard dari adminnya. Nanti kita akan buat dashboard admin untuk aplikasi e-commerce-nya. Jadi yang penting kita sudah berhasil autentikasinya nih. Nah, di video-video selanjutnya kita akan juga gunakan autentikasi multi user. Jadi di sini kan user, nanti kita akan buat halaman untuk adminnya. Nah, menggunakan Word ya. Kalau misalkan kita klik profile, nah di sini udah otomatis user, email, current password, ya kita bisa update password, two factory authentication, dan juga browser sessionnya, dimana kita kedetek untuk browser penggunaannya. Kalau misalkan kita gunakan browser yang lain maka akan kedetek juga. Nah, kurang lebih seperti itu untuk autentikasi menggunakan Laravel Jetstream. Kita coba logout dulu ya supaya yakin, dan juga akan lakukan login lagi. Saya coba login lagi gunakan user@gmail.com dan passwordnya user 12345, enter atau login. Yap, dia masuk. Oke, mantap teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu ya untuk autentikasinya, dan di video selanjutnya kita akan buat untuk multi authentication-nya. Oke, baik ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.